Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan begitu Anda memasuki Google Classroom. Yang pertama, pastikan Anda memasuki menu Classwork untuk mengakses topik presensi. Anda bisa klik ini sehingga tampil tempat untuk melakukan presensi dengan melakukan klik pada link presensi yang akan mengantar Anda kepada form Google Form untuk melakukan presensi. Silakan diikuti langkah-langkah presensi seperti yang ditunjukkan di Google Form. Apabila Anda masih mengalami kesulitan, Anda bisa mempelajari kembali tutorial untuk melakukan presensi. Setelah Anda selesai melakukan presensi, langkah kedua yang wajib Anda lakukan adalah mengakses menu Stream. Menu Stream adalah forum secara umum yang bisa diakses setiap kali Anda masuk ke Google Classroom. Yang perlu diketahui mengenai Stream adalah posting yang terakhir yang tampak atau posting yang berada di posisi paling atas adalah posting terbaru. Artinya, Anda perlu melakukan scrolling ke bawah untuk memastikan tidak ada postingan atau pengiriman informasi pada menu stream ini yang Anda lewatkan. Untuk pembelajaran kelas Butias, selalu diberikan nomor urut di depan materi yang diposting pada hari bersangkutan. Contohnya seperti ini. Sehingga kalau secara kebetulan Anda mendarat di postingan ini yang bernomor urut 3, Anda harus melakukan scroll ke bawah untuk memastikan Anda tidak melewatkan tugas atau materi sebelumnya, yaitu nomor 2 dan nomor 1. Selain itu, pada menu stream Anda juga perlu melihat kolom upcoming. Di sini akan diinformasikan tagihan-tagihan yang paling mendekati deadline yang harus Anda prioritaskan. Saya berikan 2 contoh dari 2 murid yang memiliki tagihan dan yang sudah menyelesaikan tagihan. Siswa yang pertama, dia sudah menyelesaikan semua tagihannya, sehingga pada kolom upcoming, dia tidak memiliki tagihan yang harus diselesaikan dengan segera. Sebaliknya, pada murid yang kedua, dia belum menyelesaikan tagihan, sehingga pada kolom ini ada keterangan seperti yang tampak pada layar. Selain itu, pada kolom stream atau pada menu stream, Anda bisa melakukan interaksi bersama guru dan sesama teman Anda dengan memanfaatkan kolom komentar. Yang perlu diketahui di sini bahwa ini adalah forum terbuka, sehingga segala pertanyaan, klarifikasi, atau hal-hal teknis yang tidak Anda pahami atau bahkan materi yang ingin Anda tanyakan, silahkan melakukan posting pada komentar yang ada di sini. Sehingga apabila guru memberi jawaban kepada siswa yang memiliki masalah atau pertanyaan yang sama, mereka bisa mengakses pertanyaan yang sudah Anda berikan dan jawaban yang sudah diberikan oleh guru. Sehingga untuk pertanyaan atau kesulitan yang sama tidak perlu dituliskan atau dijawab berkali-kali. Yang perlu dipahami bahwa Google Classroom ini adalah kelas kita, seperti layaknya kita melakukan pembelajaran di kelas reguler kita. Sehingga semua aktivitas dan komunikasi sudah selayaknya kita lakukan di dalam kelas, tidak di dalam WA pribadi. Setelah itu kita masuk ke menu Classwork. Disinilah menu-menu yang secara khusus berisi tugas atau materi pada hari terkait. Nah, di sini bisa dilihat contohnya untuk KD yang sama ada 3 materi dan tugas yang sudah ditata sedemikian rupa. Pastikan Anda mengerjakan secara urut sesuai dengan nomor yang ada. Mohon tidak melakukan skip
dengan mengabaikan urutan sebelumnya. Karena apabila Anda mengalami kesulitan atau pertanyaan, biasanya karena Anda belum mengakses nomor yang sebelumnya. Anda langsung melakukan skip ke bagian yang menurut Anda tugas yang harus dikerjakan. Bila Anda sudah selesai menyelesaikan semua tagihan di dalam classwork ini, jangan lupa untuk menekan tombol tanda mengumpulkan atau semua tagihan sudah selesai. Hal terakhir yang perlu diingat, bahwa di dalam classwork atau di dalam posting setiap materi, Anda juga bisa melakukan interaksi dengan guru dan teman terkait materi tersebut. Sekali lagi, Google Classroom adalah kelas virtual Anda, sehingga pertanyaan terkait materi yang tidak Anda pahami, disinilah Anda bisa mendiskusikan. Bukan hanya siswa bertanya kepada guru, sesama siswa juga bisa saling memberikan respon. Aturan yang berlaku di sini pastikan diskusi relevan dan melakukan semua diskusi dengan tata cara dan bahasa yang santun. Bila tutorial atau materi di dalam audio atau video ada yang tidak dipahami, lakukan replay dan pause berulang-ulang. Karena untuk memahami informasi, pengulangan memang seringkali sangat diperlukan. Demikian tuntunan langkah demi langkah bagaimana Anda masuk ke Google Classroom dan menyelesaikan semua tagihan. Kita lakukan summary secara umum. Pertama, Anda masuk ke classwork untuk melakukan presensi. Kedua, Anda masuk ke menu stream untuk mengecek posting dan memastikan bahwa tidak ada posting yang terlewat karena sudah dibantu dengan kode nomor urut untuk setiap posting terkait materi atau tugas pada hari tersebut. Kemudian mengecek kolom upcoming untuk melihat prioritas tugas yang harus segera diselesaikan atau yang memiliki deadline paling dekat. Setelah itu baru masuk ke classwork dan mengerjakan semua tagihan dan mempelajari semua materi dan lakukan semuanya sesuai dengan urutan yang telah diberikan. Jangan melakukan skip atau mengabaikan bagian tertentu. Demikian langkah-langkah yang harus dilakukan. Silakan mulai melakukan pembelajaran, tetap bersemangat.